Yori mulai membacakan mantra untuk menyelamatkan arwah Yunkap. Sementara dukun buta itu juga terus melakukan hal yang sama untuk membuat arwah itu terus memangsa pangeran. Tubuh pangeran mulai bergetar hingga membuat semua orang panik. Ia memuntahkan darah berwarna hitam dan dari darah itulah muncul arwah Yunkap yang asli. Yunkap terlihat ketakutan dan tak mengerti apa yang terjadi. Ia memilih pergi dari tempat dan keadaan yang sangat aneh itu. Yori yang selesai berdoa melihat arwah Yunkap yang berlari ketakutan. Bau busuk yang sangat kuat mulai tercium, membuat Yori tahu jika roh itu memiliki dendam yang sangat kuat. Tiba-tiba Yori melihat bagaimana roh itu menangkap dan menarik Yunkap dengan sadis. Yori ingin berteriak, namun Gang Chori tiba-tiba datang melarangnya. Menurut Gang Chori, jiwa Yunkap telah ditelan oleh makhluk itu dan tak ada cara untuk mengembalikannya. Yunkap bisa kabur sejenak hanya karena mendengar mantra Yori. Di kediaman Ibu Suri, dukun buta itu juga mengakhiri ritualnya. Ia memastikan bahwa roh 8 kaki itu tak akan pergi sebelum melenyapkan pangeran. Ibu Suri terlihat senang, namun ia mulai takut jika arwah itu juga akan memangsa putranya. Yori akhirnya tahu jika Gang Chori melarangnya pergi ke istana karena keberadaan hantu itu. Namun ia masih tak ingin percaya jika Yunkap membawanya untuk menghadapi makhluk itu. Sampai detik itu, ia belum bisa mempercayai semua yang diucapkan Gang Chori. Sampai di rumah, mereka masih saja saling diam hingga membuat ibu Yunkap menjadi gemas. Yori kemudian menawarkan mencuci pakaian Yunkap yang dipenuhi darah karena kejadian itu. Yori kembali menyalahkan dirinya ketika mengingat kejadian yang menimpa Yunkap itu. Namun Yori dikejutkan dengan sebuah gelang yang berada di pakaian Yunkap. Ia masih ingat bahwa dirinya lah yang memberikan gelang itu sebagai bentuk perpisahan saat Yunkap akan pindah ke Hanyang. Yori melempar gelang itu karena gelang itu tak memiliki fungsi seperti namanya. Gelang itu dikenal sebagai gelang untuk panjang umur, namun nyatanya Yunkap telah mati. Sementara Gang Chori terlihat senang melihat Yori menangis. Ia berpikir Yori telah menyerah untuk mengembalikan arwah Yunkap. Hari berikutnya, Yunkap kebingungan saat Yori telah meninggalkannya di istana. Ia menyalahkan ibunya karena kamarnya terlalu nyaman hingga ia tidur sangat nyenyak. Ia ingin menyerang ibunya, tapi kekuatannya justru tidak muncul. Di istana, Kasim tampak kebingungan mencari keberadaan Yunkap. Ia kemudian meminta Yori untuk memperbaiki kacamata raja yang longgar. Melihat batu pelindung itu, Yori kembali memiliki rencana. Ia memanggil hantu sumur itu untuk meminta bantuan mengambil pakaian pangeran. Sebagai gantinya, ia akan membantu hantu itu membalaskan dendamnya. Yori pergi ke lapangan sepak bola dengan sebuah gentong berisi air. Pangeran Yong-in yang tanpa sengaja melihatnya terlihat tergoda, namun ia memilih mengabaikannya dan akan melanjutkan aksinya nanti setelah bermain. Yori mulai membaca mantra dan meletakkan rambut di dalam gentong itu. Hantu sumur itu kemudian muncul, namun dengan bentuk berbeda seperti ia masih hidup dulu. Pangeran Yong-in yang melihatnya tentu saja sangat terkejut karena ia tahu wanita itu sudah mati bunuh diri masuk ke dalam sumur. Pangeran Yong-in mencoba mendekatinya, namun sosok wanita itu telah hilang dan hanya meninggalkan gentong itu di sana. Pangeran Yong-in melihat ke dalam gentong itu hingga hantu sumur itu kembali muncul dan mencekiknya. Hantu sumur itu meluapkan kemarahannya atas apa yang telah menimpanya. Sebuah kejadian masa lalu menunjukkan bagaimana Pangeran Yong-in menganiayanya lalu melecehkannya. Karena itulah ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pangeran Yong-in mulai tercekik tak sanggup bernafas, namun ia tak bisa menarik kepalanya dari dalam air. Bahkan teman-temannya yang membantunya juga tak sanggup. Hingga Yori datang dan memukul gentong itu dengan kayu, dan begitulah akhirnya kepala Pangeran Yong-in bisa diselamatkan. Sementara itu, Yunkap tampak kebingungan karena tak menemukan Yori dimanapun. Ia mencoba naik ke atap genteng untuk mencari keberadaannya. Ia terlihat senang saat melihat Yori berada di tempat pencucian baju.
Yori menolak saat Yunkap memintanya untuk pulang. Ia bahkan sengaja memanggil Kasim istana untuk membawa Yunkap agar ia bisa melancarkan aksinya. Yori mengambil baju pangeran lalu pergi meninggalkan istana. Yori mengambil peralatan dukunya yang ia sembunyikan lalu memulai persiapan ritualnya. Berbekal lensa kacamata raja, Yori mulai mengikat tali pada batu untuk membuat sebuah pagar suci yang telah ia bacakan mantra. Sementara itu, Kasim membawa Yunkap pergi menemui raja. Raja tak mempermasalahkan sikap Yunkap yang kurang ajar dan tak tahu sopan santun padanya. Ia hanya ingin Yunkap mengatakan tentang kejadian penusukan yang menimpanya itu. Raja meminta Yunkap menceritakan kejadian itu pada seorang pria yang ada di sampingnya. Yunkap tampak terkejut saat pria itu adalah Kwak yang merupakan seorang jenderal perang. Yunkap memilih untuk berbohong dan tak mengatakan apapun tentang kejadian itu. Tentunya itu membuat Kwak sangat senang karena merasa dirinya telah aman. Setelah kepergian Kwak, raja meminta Yunkap membaca sebuah rencananya untuk menghapus sistem perbudakan. Yunkap yang membacanya tertawa dan mengejek bahwa raja tak akan bisa melakukannya. 1000년이 넘도록 한 번도 그런 세상을 본 적이 없어. 이상 세계라 하는 것이다. Setelah Yunkap pergi, raja menyadari jika Yunkap benar-benar orang yang berbeda. Ia masih teringat bagaimana Yunkap yang dulu menangis terharu saat ia mengatakan rencana penghapusan budak itu. Raja meminta Kasim untuk mengawasi Yunkap karena pria itu telah tahu banyak tentang istana. 철저히 윤갑을 감시하라. Sementara Yunkap bertanya-tanya mengapa raja itu baik-baik saja dan tak mendapat gangguan dari hantu 8 kaki. Ia juga menyadari jika gangguan roh itu bukan berawal dari raja, melainkan dari waktu yang telah sangat lama. Dukun buta itu kembali melakukan ritualnya, namun ia kembali teringat dengan energi lain yang ada di istana. Ia penasaran siapa pemilik energi itu, padahal sudah hampir 13 tahun tak ada orang lain yang bisa mengganggu roh jahat itu. Di hutan, Yori memulai ritualnya untuk memanggil roh 8 kaki itu. Ia juga terus berkata bersedia menjadi pelayannya. Pangeran tampak mendengar lonceng yang dibunyikan Yori. Ia bahkan menyerang semua orang untuk keluar istana termasuk ratu. Pangeran tiba di tempat Yori melakukan ritual. Ia tampak marah karena Yori berani memanggilnya. Ia terlihat mengamati Yori setelah Yori berkata bersedia melayaninya. Melihat Yori yang bisa menjadi inang yang langka, roh itu akhirnya setuju. Mereka kemudian melakukan ritual untuk perpindahan inang. Ketika roh itu lengah, Yori mulai mengikat tali satu ke tali yang lainnya. Namun belum sepenuhnya selesai, roh itu menyadarinya dan marah. Ia menyerang Yori dan bersiap memukul Yori menggunakan batu. Beruntungnya, Kang Chori tiba tepat waktu hingga Yori bisa diselamatkan. Raja dan pengawalnya juga tiba di sana dan menganggap Yunkap dan Yori akan menyakiti pangeran. Yunkap mengambil sebuah pisau dan mengancam akan menusuk pangeran jika raja dan pengawalnya berani masuk ke dalam pagar tali. Yori kembali mengikat tali terakhir, lalu setelahnya meletakkan batu pelindung itu pada badan pangeran dan mulai membaca mantra. Raja melarang pengawalnya untuk menyerang, tapi melihat pangeran yang kesakitan, salah satu pengawal malah menembakkan panahnya. Yunkap yang mengetahui itu segera melindungi Yori hingga panah itu mengenai dirinya. Raja melihat sendiri bagaimana tubuh pangeran bergetar hingga mengeluarkan darah hitam. Darah hitam itu bergerak dan membentuk seperti serangga yang hidup. Yori yakin jika pangeran kini telah sembuh, namun ia kebingungan karena tak menemukan roh itu. Roh itu tak akan bisa keluar dari tali pagar yang telah ia bacakan mantra. Yunkap kemudian tahu jika tali itu telah terbakar dan putus. Saat itulah mereka bisa melihat bagaimana raja yang dirasuki roh itu mulai mendekati mereka dan menyerang.